بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi As-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Masuk pada bab yang baru. Qala rahimahullah, babun man hazala bi syai'in, bab barang siapa yang mengolok-olok, merendahkan, menghinakan sesuatu fihi zikrullah, yang terdapat padanya nama Allah Azza wa Jalla. Entah terdapat pada lembaran yang bertuliskan ayat-ayat yang di situ ada nama Allah Subhanahu wa ta'ala, atau yang terletak pada cincin dan semisalnya, awil Quran, atau yang merendahkan dan menghinakan Al-Quran, ya, meletakkan Al-Quran tidak pada tempat yang semestinya, atau menginjak-injak Al-Quranul Karim, atau menulis ayat-ayat Al-Quranul Karim dengan darah yang najis dan semisalnya. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Awil Rasul, atau yang merendahkan, menghina, mengolok-olok Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dalam bab yang ini ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum disebutkan 3 perbuatan. Yang pertama, mengolok-olok segala sesuatu yang di situ ada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, merendahkan, menghinakan Al-Quran. Yang ketiga, merendahkan dan menghinakan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. 3 tindakan ini haditsina dari Allah wa iyyakum akan diterangkan oleh mu'allif rahimahullah dengan bab ini. Baik. Beliau di sini haditsina dari Allah wa iyyakum membawakan dalil dari Al-Qur'anul Karim, kemudian hadis dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menunjukkan kepada kita bahwasanya tindakan seperti ini, merendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, merendahkan ayat-ayat Al-Quran, merendahkan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dijadikan sebagai bahan benda gurau dan semisalnya, ini termasuk tindakan kekufuran. Termasuk tindakan kekufuran. Sehingga tidak semata-mata maksiat biasa.
Ya, juga tidak sembarang dosa besar, karena tingkatannya yang sanadina azani Allah wa iyyakum sudah masuk dalam tindakan kekufuran. Yang bisa jadi sanadina azani Allah wa iyyakum pelakunya dikeluarkan dari Islam dengan tindakan tersebut manakala terpenuhi syarat-syarat dikafirkan dan tidak dijumpai adanya penghalang. Nah, ini bukan perkara yang lainnya. Dan tentunya tindakan-tindakan tadi, baik itu merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merendahkan Al-Quran, merendahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, munafin lit-tauhid, bisa meniadakan tauhid seorang hamba. Atau paling tidak Allah wa iyyakum, merusak kualitas tauhid seorang hamba. Nah, ini tindakannya dikatakan sebagai tindakan kekufuran. Adapun vonis tunjuk hidung fulan kafir, alan kafir karena melakukan tindakan ini, itu harus memperhatikan ketentuan syar'i yang lainnya. Wa qaulullah ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersebut dalam surat At-Taubah ayat 67. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa la in sa'altahum, dan apabila engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya kepada mereka kaum munafikin, la yaqulunna, niscaya mereka pasti akan mengatakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan main-main, tidak serius. Qul, katakan wahai Nabi, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, apakah kalian mengolok-olok, mempermainkan Allah dan juga ayat-ayatnya beserta Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Nah, kemudian dalam lanjutan ayatnya, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, janganlah kalian mencari-cari alasan, sungguh kalian telah kafir sesudah keimanan kalian. Nah, ayat ini jelas dan tegas sanadina azani Allah wa iyyakum, menunjukkan bahwasanya tindakan-tindakan yang disebutkan di sini mencela, merendahkan Allah, merendahkan Al-Quran, atau merendahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu termasuk tindakan kekufuran. Kalau mengatakan la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, janganlah kalian mencari-cari alasan, sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Saking besarnya tindakan ini haditsina azani Allah wa iyyakum, sampai-sampai dibahas di kalangan para ulama, apakah diterima taubat al-mustahzi billah atau bil Quran atau bil Rasul. Apakah diterima taubatnya orang yang menjelek-jelekkan atau merendahkan Allah, merendahkan Al-Quran, dan merendahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai tingkat demikian. Tidak sekedar diyakini, disepakati sebagai tindakan kekufuran, sampai pelakunya dibahas oleh para ulama, apakah masih diterima taubatnya ataukah tidak? Ya, apakah masih diterima taubatnya ataukah tidak? Allahu wa iyyakum. Walaupun pendapat yang sahih, insyaallah taala diterima taubatnya kalau betul-betul jujur taubat hamba tersebut. Allahu wa iyyakum.
Nah, sehingga bukan perkara yang sepele Allah wa iyyakum, tindakan meremehkan, merendahkan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim dan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, diambil faedah dari situ, ya, diwajibkan dari kita untuk menghormati dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim dan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, dan itu ciri-ciri ketakwaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk bentuk ketakwaan hati seorang hamba. Wa a'zamu asy-sya'air, yang paling nampak syiar Islam azani Allah wa iyyakum, tentunya segala sesuatu yang di situ bertuliskan nama Allah Subhanahu wa taala. Juga Al-Qur'anul Karim, ya, termasuk syiar terbesar, lambang terbesar yang menunjukkan agama Islam azani Allah wa iyyakum. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, bila segala tindakan yang di situ menjurus kepada kerendahan, merendahkan Allah Subhanahu wa taala, atau merendahkan Al-Qur'anul Karim, atau merendahkan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka dilarang dan diharamkan. Ya. Dari sini Allah wa iyyakum termasuk pembahasan yang dibahas di kalangan para ulama, ya, haramnya tindakan at-tamthil, ya, yaitu apa namanya, semacam kayak opera gitu ya, atau apa, drama. Allah ibarik. Nah, haramnya drama yang hanya di dunia azani Allah wa iyyakum. Ya, apalagi sekalipun dikasih label drama yang syar'i, ya, atau Islami, hendak mengisahkan figur, menceritakan figur Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian ada yang berperang sebagai Rasul, yang ini berperang sebagai Abu Bakar, yang ini berperang sebagai Umar bin Khattab, dan seterusnya. Sebaliknya, otomatis kan ada yang berperang sebagai Abu Lahab, tokoh-tokoh kafir. Ini dilarang, diharamkan misalnya di azani Allah wa iyyakum. Walaupun tujuannya, alasannya baik. Apa tujuannya? Memberikan pesan kepada para pemirsa, kepada kaum muslimin dengan pesan-pesan yang baik dan Islami, kata mereka, ya kan, azani Allah wa iyyakum. Tapi caranya adalah cara yang salah dan keliru serta batil, ya kan, azani Allah wa iyyakum. Kenapa? Menjurus kepada al-hajlu bir Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ashabihi, merendahkan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya. Kenapa demikian? Ya, apa letak, mana sisi dari tindakan tersebut yang merendahkan Rasul dan para sahabatnya? Ya, letaknya yang saya beri azani Allah wa iyyakum. Apakah pantas Rasul disejajarkan dengan seorang pemeran misalkan, yang jauh ketakwaannya di bawah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mungkin ketika main di film itu baru dia masya Allah pakaiannya Islami, syar'i, masya Allah gitu ya, tutur katanya masya Allah Islami, giliran main di film yang lainnya ya berubah sesuai dengan perannya. Katakanlah yang di sini masya Allah syar'i memerankan perannya Rasul alaihi wasallam,
ketika dapat order di film yang lainnya jadi penjahat misalkan, ya berubah penampilan dan misalnya ya Allah wa iyyakum. Apakah ini tidak dinamakan merendahkan Rasulullah alaihi salatu wassalam? Ya, kalau pemerannya demikian keadaannya. Bisa begitu dalam tindakan atau perkara tersebut di sana ya Allah wa iyyakum terdapat unsur al-kadzib, dusta. Ya benda dusta ya sana ya Allah wa iyyakum. Juga di situ terdapat di sana ya Allah wa iyyakum tindakan yang sangat berbahaya di sana ya Allah wa iyyakum, mensejajarkan saudara kita yang muslim dengan tokoh-tokoh kafir. Yang ini mensejajarkan orang yang enggak pantas disamakan dengan Rasul dan tokoh-tokoh para sahabat. Yang ini kebalikannya, seorang muslim yang beragama Islam misalnya Allah wa iyyakum, saudara kita sesama Islam tahu-tahu disamakan dengan Abu Jahal, ya, yang sudah diyakini kekafirannya, disepakati kekafirannya, kekal dalam neraka misalnya Allah wa iyyakum. Ya, itu juga tindakan yang dilarang misalnya Allah wa iyyakum. Nah, tidak usah jauh-jauh. Ya, kalau mungkin itu dirasa terlalu berat diterima misalnya Allah wa iyyakum, tidak usah jauh-jauh. Ketika seseorang menirukan gerakan orang lain, apakah itu termasuk pelecehan atau pujian? Pelecehan misalnya Allah wa iyyakum. Ada orang misalkan jalannya aneh, atau di belakangnya ya Muhammad nirukan jalannya, itu memuji atau mencela? Merendahkan, mencela misalnya Allah wa iyyakum. Dan itu ada pada tindakan seperti ini. Katakanlah la yaji tiru misalnya Allah wa iyyakum Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bukan sembarang orang. Ya, kalau mungkin yang ditiru ustadznya, oh itu besar, ustadz kok direndahkan, ustadz kok diejek, kan gitu ya. Nah, ini lebih daripada itu. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam misalnya Allah wa iyyakum. Nah, sehingga tidak dibenarkan dalam syar'i tindakan seperti itu. Nah, dan itu menjurus kepada al-hazlu bir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, merendahkan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, dan kita sebagai seorang muslim tentunya wajib untuk memuliakan dan menghormati beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ayat ini surat At-Taubah ayat 67 atau ayat 65 yang Allah wa iyyakum, ini mengisahkan atau berbicara tentang orang-orang munafikin. Ya, berbicara tentang kaum munafikin yang mengejek dan merendahkan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akan diterangkan pada hadis berikutnya. Wa Ali bin Umar wa Muhammad bin Ka'ab wa Zaid bin Aslam wa Qatadah. Dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu wa Muhammad bin Ka'ab, Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi. Ya, Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi dari Bani Quraidah. Beliau menjumpai Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika masih kecil. Menjumpai masa Rasul alaihi salatu wasallam ketika masih kecil, tapi belum pernah mengambil hadis dari Rasul alaihi salatu wasallam. Ya, Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi ini termasuk yang selamat. Ya, termasuk dari yang selamat di sana jadi Allah wa iyyakum, dari Bani Quraidah yang mendapatkan hukuman mati karena menjadi sekutu bagi kaum Quraisy untuk menyerang Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dia soal tadi. Wa Zaid bin Aslam juga demikian. Zaid bin Aslam ini bukan sahabat. Ya,
Ini perlu diterangkan, nanti khawatirnya karena digabungkan dengan Ibnu Umar dianggap semuanya sahabat. Nah, Zaid bin Aslam juga demikian, seorang tabi'in, bukan sahabat. Wa Qatadah, demikian pula Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi. Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi. Ini tokoh tabi'in yang dibina azani Allahu wa iyyakum. Ya, tokoh tabi'in yang dikenal sifatun sabtun imam, orang yang kokoh hafalannya, terpercaya, dan seorang imam ya di bidang ilmu hadis, juga masyhur di bidang ilmu tafsir. Walaupun beliau sanadina azani Allah wa iyyakum diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebutaan. Qatadah itu buta. Tapi walaupun tidak bisa melihat, sanadina azani Allah wa iyyakum, Allah mengganti nikmat mata tersebut sanadina azani Allah wa iyyakum dengan quwwatuz zakirah, dengan hafalan yang luar biasa. Ya, mengalahkan orang yang mencatat. Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi. Kemudian kata beliau, dakhala hadits ba'dihim fi ba'din. Ya, ini digabungkan hadis dari masing-masing tabi'in di atas. Jadi lafaz yang dibawakan oleh mu'allif di sini itu penggabungan dari berbagai macam riwayat. Disebutkan annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk, bahwasanya ada seorang laki-laki yang berkata pada perang Tabuk, ma ra'ayna mithla qurra'ina ha'ula'i arghabu butunan wala akdhabu alsunan wala ajban 'inda al-liqa'. Kami tidak pernah menjumpai orang-orang seperti ahli qiraah di kalangan kita menyindir Rasul dan para sahabatnya. Arghabu butunan, ya, mereka ini perutnya gendut-gendut. Arghabu butunan itu besar perutnya, pikirannya makan terus. Ya, jadi kalau perang yang dipikirkan itu ghanimah yang banyak. Ya, dia. Wala adzab al-sunan, ya, dan tidak ada yang lebih dusta ucapannya dari mereka. Wala ajbanu 'inda liqa', dan tidak ada yang paling penakut, paling pengecut ketika berjumpa dengan musuh dibandingkan dengan mereka, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu al-qurra. Yang dimaksudkan oleh laki-laki di sini itu menyindir Rasulullah alaihi wasallam dan para sahabatnya. Faqala lahu Auf ibn Malik, maka berkata kepada laki-laki tadi, Auf ibn Malik, mengingatkan, kadzabta, dusta engkau, walakinnaka munafik, engkau tidak lain adalah seorang munafik. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh akan aku kabarkan, akan aku beritahukan hal ini kepada Rasulullah alaihi wasallam. Fadhahaba Auf ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyukhbirahu, maka Auf bergegas menemui Rasulullah alaihi wasallam hendak menyampaikan berita tadi. Fawajada al-Qur'ana qad sabaqahu, ternyata Al-Qur'an sudah lebih dulu mendahului Auf bin Malik. Jadi Auf bin Malik bergegas menjumpai Rasul, ternyata Rasul sudah dapat wahyu terlebih dahulu, yaitu ayat yang tadi kita baca. Ya, yang disebut dalam surat At-Taubah, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Masyaallah. Faja'a dzalika ar-rajulu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya laki-laki yang tadi mengolok-olok yang mengatakan ma ra'ayna mithla qurra'ina, dan misalnya dari itu datang menemui Rasulullah alaihi wasallam minta maaf, minta uzur. Wa qad irtahala, dalam keadaan Rasul sudah siap untuk melanjutkan perjalanan. Wa rakiba naqatahu, dan sudah berada di atas unta beliau.
Ini posisinya sudah siap melanjutkan perjalanan pulang ke kota Madinah. Jadi peristiwa ini terjadi sesudah perang Tabuk. Faqala ya Rasulullah, innama kunna naqudu wa natahaddatsu haditsan rakbi naqta'u bihi 'ala at-tariq. Wahai Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesungguhnya kami tadi itu hanya sekedar main-main, ya, bincang-bincang biasa untuk melepaskan penatnya safar. Ya, guyon wahai Rasul alaihi salatu wassalam supaya hilang kepenatan kita. Ya, sudah safar jauh, ya, habis perang lagi capek dan semisalnya, ya, supaya ada hiburan begitu. Kami mengucapkan ucapan tadi dalam rangka hendak gurau saja, tidak bermaksud sungguhan. Qala Ibnu Umar mengatakan, "Ka'anni anzuru ilaihi muta'alliqan bi nas'ati naqati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Saat itu aku melihat laki-laki tersebut bergantungan, ya, memegangi tali sekam untanya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa innal hijarata tanqubu rijlaihi, dalam keadaan kedua kakinya ini terseret dan terantuk batu di sana bedina azani Allah wa iyyakum. Jadi minta maaf menguzur kepada Rasul dengan memegangi tali sekam untanya. Rasul terus berjalan berlalu begitu, ya, dan laki-laki tadi terseret dan kakinya tadi menabrak batu dan semisalnya. Wa huwa yaqul, terus dia mengatakan, innama kunna naqudu wa nal'ab, sungguh kami hanya bersenda gurau dan main-main. Fa yaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan Rasulullah alaihi salatu wasallam menjawab dengan jawaban yang sama, membacakan ayat yang diturunkan kepada beliau. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Dibacakan ayat tadi. Apakah pantas kalian memperolok Allah subhanahu wa ta'ala, ayat-ayatnya dan Rasulnya alaihi salatu wassalam? La ta'tadiru, janganlah kalian mencari-cari alasan, sungguh kalian telah kafir sesudah keimanan kalian. Ma yaltafitu ilaihi wa ma yaziduhu alaihi. Rasul sama sekali tidak menoleh kepada laki-laki tersebut dan tidak menjawab atau tidak menambah jawaban beliau selain ayat di atas. Nah, hadal sanadina azani Allahu wa iyyakum. Ini hadis yang menjelaskan kepada kita sebab nuzul, sebab turunnya ayat yang tersebut dalam surat At-Taubah terkait dengan tindakannya kaum munafikin yang merendahkan dan mencela Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan dikafirkan sanadina azani Allahu wa iyyakum laki-laki tersebut yang memang termasuk dari deretan kaum munafikin. Nah, Masya Allah, ini tindakan yang terlihat sepele namun besar sanadina azani Allahu wa iyyakum di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, nah, orang yang ikut serta dalam barisan prajurit para sahabat yang dipimpin langsung oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam berperang dalam perang Tabuk. Ya, fadilah tersendiri sanadina azani Allahu wa iyyakum, berjihad di bawah bendera Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hanya semata-mata dia merendahkan, membuat senda gurau Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya, dia dikeluarkan dari Islam. Tentunya ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam memvonis demikian, sudah terpenuhi syarat-syarat dikafirkan dan hilang darinya mawani, ya, penghalang kafir yang sedina azanillahu wa iyyakum. Adapun kita, ya, yang harus dipahami sanadina azanillahu wa iyyakum, tindakan ini adalah tindakan kekufuran. Adapun untuk memvonis fulan kafir, alan kafir, karena melakukan tindakan ini itu butuh dengan ketentuan syar'i yang lainnya. Tidak
semudah membalikan telapak tangan ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Adapun untuk masail kesimpulan dari bab ini ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.